balik lagi di channel YouTube aku Echa Becice. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas film-film kartun yang sempat menghiasi pertelevisian Indonesia di tahun 2000-an. Film-film kartun ini menghiasi pertelevisian Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing dan sekarang udah nggak pernah tayang lagi. Banyak sih film kartun sekarang, cuman gimana ya, yang ini nih film kartunnya tuh punya kesan tersendiri gitu. Film-film kartun ini apa aja yang bakal aku bahas, film-film kartun apa aja, mungkin kalian ada yang ingat film kartun apa aja ini, atau kalian ada yang nggak tahu film kartun ini film kartun apa. Kali ini aku bakal share di video ini. Yang pertama, Ninja Hattori. Kalian pasti tahu kan kartunnya ini. Jadi ninjanya pakai baju warna biru. Ini pink sih baju aku. Maksudnya ninjanya pakai baju warna biru, Ninja Hattori. Tuh kan? Yang sukanya mendaki gunung, ngelewatin lembah, yaitu Ninja Hattori. Nah, jadi kartun yang ini tuh favorit aku banget. Ceritanya hampir-hampir mirip menurut aku sama Doraemon. Jadi si Ninja Hattori ini punya sahabat manusia namanya Keniki. Nah, di sini mereka tuh selalu saling membantu gitu. Nah, si Ninja Hattori ini punya adik perempuan namanya Shizu Hattori. Iya, betul kan? Iya, Shinsu, sorry. Aku dapat tapi aku lupa. Shinsu Hattori. Nah, adiknya suka pakai baju warna merah. Terus si Ninja Hattori ini punya anjing peliharaan namanya Shishimaru. Lucu banget, gemoy-gemoy gitu. Jadi mereka bertiga suka kemana-mana bareng-bareng gitu. Pokoknya gemoy banget. Kalau kalian suka mendaki gunung, kenapa aku jadi nyanyi? Jadi kalau ingat sama Ninja Hattori ini suka auto inget sama lagunya gitu loh. Kalian paling kan tahu lagunya doang tapi nggak tahu kartunnya kan. Coba kalian tonton deh, kartunnya itu bagus banget. Next, daripada aku ngelantur soal lagunya si Ninja Hattori, lebih baik aku bahas kartun selanjutnya. Apa dia? Itu adalah P-Man. Ya, P-Man ini bercerita tentang superhero. Kartun ini bercerita tentang superhero yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan alam semesta. Nah, si P-Man ini dalam melakukan tugasnya dia itu dibantu oleh 3 temannya, Beagle, Bobby, sama Fatman. Yes, Fatman. Laki-laki gendut, kalian ini sedang menjaga keamanan alam semesta. Jadi please jangan diet-diet, kalian itu menjaga keamanan alam semesta. Oke, aku mencintai laki gendut. P-Man ini juga mempunyai 3 orang sahabat bernama Kabo, siapa lagi namanya ya? Kabao, Sabus, dan Michan. Nah, Michan ini adalah gadis yang disukai sama P-Man. Pengen aja dari kecil kita udah diajarin suka-sukaan, udah diajarin jatuh cinta dari kartun ini. Tapi overall aku suka banget sama kartun ini karena kartun ini tuh aku jadi jadi mempunyai kayak ada effort buat menjaga keamanan di muka bumi ini, walaupun sebenarnya nggak berdampak apa-apa sih dengan apa yang aku lakukan. Next, kartun ini bercerita tentang lebah madu yang mencari ibunya. Apa dia lagi kalau bukan Hachi? Hachi, anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya di malam yang sangat dingin teringat mama. Itu adalah sepenggalan lirik dari kartun Hachi. Ya, jadi kartun ini cukup sedih karena Hachi ini harus terpisah dari mamanya. Mungkin ketika badai atau dia dibuang sama mamanya, aku nggak ngerti ya. Mamanya sepertinya tidak bertanggung jawab karena meninggalkan Hachi sendirian. Nah, jadi banyak yang nggak tahu gimana sih akhir dari ceritanya si Hachi ini. Akhir dari cerita si Hachi ini, dia akhirnya pergi gitu ke sebuah kerajaan lebah. Kemudian dia dipenjara karena difitnah. Tapi ketika si Hachi ini dipenjara, nah Hachi ini kan tipikal lebah madu yang suka tolong-menolong gitu. Jadi dia tuh banyak punya teman yang membantu dia. Jadi dia tuh dibebaskan dari penjara itu. Dibantu kabur gitulah istilahnya. Nah, di saat kejadian itu dia ketemulah sama lebah betina. Oh ya, for your information, jadi Hachi ini lebah jantan, oke? Jadi dia ketemu sama lebah betina dan nggak bukan ternyata lebah betina ini yang bernama si Ayah itu adalah kakaknya dia sendiri.
Nah, disitulah akhirnya dia menemui titik terang, bertemu sama ibunya. Ternyata, you know what? Ternyata kerajaan tempat si Hachi di penjara ini, ratu lebahnya itu adalah emaknya si Hachi. Temu deh dia sama ibunya, bahagia deh dia. Akhirnya dia ketemu mamanya. Bahagia banget. Next, siapa lagi yang nggak tahu kartun ini? Kartun yang gemoy-gemoy gitu. Hamtaro, tahu kan? Hamtaro, si hamster lucu gemai itu, peliharaannya Laura yang gemai itu. Aduh, aku suka banget sama kartun itu karena si Hamtaro ini suka sama biji bunga matahari. Tau gak sih, gara-gara kartun Hamtaro ini aku tuh dulu ingat banget pas kecil berpetualang sama kakak aku nyari bunga matahari, terus aku jemur, aku berharap supaya bijinya itu bisa aku makan seperti Hamtaro. Apa sih namanya? Kuaci kan? Kuaci. In Indonesia kuaci ya? Ya, kuaci itu suka banget nyariin kayak gitu. Padahal sebenarnya bisa beli 500 rupiah doang, tapi nyari bunga matahari repot kesana kesini. Tahu nggak sih, nyari bunga matahari itu susah banget. Tapi aku tuh ya gitu deh modelannya, aku sama kakakku tuh nyariin bunga matahari itu terus aku jemur kayak gitu. Padahal ya itu bisa beli kan, cuma 500 perak dulu kuaci itu. Tapi biar kayak Hamtaro gitu ala-ala. Nah, si Hamtaro ini punya banyak fans. BTW Hamtaro ini hamster laki-laki, jadi dia tuh punya banyak fans perempuan. Salah satu fansnya itu, bukan salah satu, ada banyak fansnya. Jadi menurut aku kartun Hamtaro ini adalah definisi fuckboy yang sesungguhnya, karena dia tuh banyak banget punya penggemar perempuan, namanya Lijo, Barret, Sparkle, Lapis, sama Osher. Ya, sebanyak itu perempuannya Hamtaro. Coba bayangin, ini adalah definisi fuckboy yang sesungguhnya. Fix, Hamtaro itu fuckboy, fix. Next, tahu nggak kartun yang satu ini bercerita tentang sekelompok bayi yang cerdik banget, aduh punya akal, aduh jenius banget ya, imajinasi tinggi banget, apalagi kalau bukan Rugrats. Nah, produksi Nickelodeon ini sangat hit, sangat bagus banget. Tapi aku herannya bentuk bayinya tuh lucu-lucu di situ, rambutnya aneh-aneh, tapi suka gitu loh. Jadi bayi-bayi ini ada yang bernama, tunggu aku agak lupa namanya Tommy, Chucky, si kembar Phil dan Lil. Terus ada Susie sama Angelica, si pemeran antagonisnya. Di sini bayi-bayi ini suka ngerecokin Angelica, tapi parahnya adalah si Angelica tuh kayak selalu kena getahnya gitu setiap mau jalin bayi-bayi ini. Bayi-bayi ini balas balik, terus si Angelica-nya malah kena apesnya sendiri gitu. Bayi-bayi ini tuh lucu-lucu, gemai-gemai gitu. Iya, gemai banget. Apalagi si Tommy itu, aduh dia tuh kayak kepala gengnya di kartun ini. Kalian harus tonton kartun ini, bisa kok ditonton. Nah, kalau nggak salah aku tuh kartun ini tuh bakal tayang kembali 13 November 2020. Nah, kalian harus nonton, jangan lewatkan, di garis bawahi 13 November 2020 kalau nggak diundur-undur ya. Semoga sih sutradaranya dan memproduksi filmnya kartunya nggak labil gitu, nggak ngebar tanggal tayangnya. Jadi garis bawahi 13 November 2020. Next, Powerpuff Girls. Ya, ini bercerita tentang 3 superhero yang diciptakan dari campuran puluhan bahan kimia. Bahan kimia aja bisa menciptakan 3 superhero. 3 loh, bukan 1. Sedangkan manusia dari sel sperma jadi sel telur itu bertemu hanya menghasilkan manusia biasa. Kalau gitu mendingan jadi Powerpuff Girls. Aku jadi pengen ketemu sama Profesor Utonium ya. Itu adalah profesor yang menciptakan Powerpuff Girls. Powerpuff Girls itu ada 3. Namanya, tunggu siapa sih? Buttercup yang warnanya hijau. Dia nih si tangguh banget dah. Terus Bubbles warnanya kuning. Ya ini si lucu, paling gemai kayak aku. Terus ada si Blossom ya, bukan balsam. Balsam itu buat urut-urut nenek-nenek. Nah, Blossom ini warnanya pink. Dia ini paling pinter. Aku suka banget dulu sama yang ini karena pertama dia warnanya pink. Aku suka warna pink. For your information, aku suka warna pink. Gak penting sih kalian tahu sebenarnya. Aku cuma ngasih tahu aja biar kalian tahu. Makanya hari ini aku pakai pink karena aku suka banget sama warna pink. Supaya aku seperti Blossom yang pinter. Sekali lagi Blossom, bukan balsam. Jadi apa sih maksudnya Profesor belepotan banget sih mulutku ngomong. Profesor Utonium ini menciptakan 3 Powerpuff Girls ini itu adalah untuk menjaga
keamanan, ketentraman, kenyamanan, keseimbangan di Townsville. Nah, Townsville ini nama kota di New York dalam fiksinya ya. Jadi like a Bikini Bottom gitulah. Itu sih seingat aku photograph-nya. Coba deh kalian tonton. Kalian juga suka. Aku juga suka. Sama Blossom, bukan Balsam. Hey Arnold. Aku bukan manggil teman aku, tapi itu judul kartunnya. Ya, Hey Arnold. Ini kartunnya unik banget menurut aku karena tokoh utamanya si Arnold ini punya rambut yang very unik banget. Jadi rambutnya jabrik gitu, kayak daun nanas sekuliahnya, tapi rambutnya tuh warna kuning, terus di tengahnya tuh ada topi kecil gitu. Lucu banget deh pokoknya si Arnold nih. Imajinasiku jadi liar gitu membayangkan orang-orang yang mempunyai rambut seperti itu gitu. Tapi gak pernah sih punya, cuma si Arnold itu aja. Lucu banget rambutnya, warnanya kuning kan, jabrik gitu lagi. Jadi si Arnold ini murid kelas 4 SD, ceritanya begitu. Kelas 4 SD, dia tuh seorang yatim piatu, dan juga dia itu dirawat dan diasuh oleh kakek dan neneknya. Jadi di kartun ini tidak diceritakan di mana sih mama papanya si Arnold ini gitu. Jadi si Arnold ini punya banyak banget teman sebaya yang suka diajak main sama dia. Aku udah ketik tadi, salah satunya namanya adalah Gerald, Helga, Harold, Eugene, dan Brian. Dan masih banyak lagi, saking banyaknya punya teman. Mungkin dia adalah geng kapak di kartun itu, tapi dia bukan geng kapak itu. Konon katanya kartun si Arnold ini tuh diambil dari kisah nyata gitu. Aku sempat baca di creepypasta gitu sih. Jadi versi aslinya itu menyedihkan gitu dan diangkat menjadi kartun gitu untuk apa sih namanya, untuk keuntungan seseorang gitu. Dan kenapa kartun Arnold ini tuh tayangnya cuma sebentar, karena sempat menjadi pro dan kontra gitu sih. Sempat aku cari di googlingnya seperti itu. Lebih lanjutnya kalian bisa googling sendiri tentang Hey Arnold. Next, ini adalah kartun yang paling aku favoritin juga, Jackson. Ya, bercerita tentang seorang anak yang mempunyai kapur ajaib bernama Rudy Tabuti. Jadi setiap dia gambar apapun pakai tuh kapur jadi hidup. Kalau aku punya kapur kayak gitu, udah aku gambar duit tiap hari. Punya duit tiap hari, aku udah nggak usah kerja. Imajinasiku tertolong gara-gara kartun ini. Jadi si Rudy Tabuti ini punya dunia kapurnya sendiri. Jadi dia setiap gambar apa itu jadi hidup. Dia tuh punya sahabat yang dari dunia kapur itu bernama si Snap. Jadi dia selalu kemana-mana sama si Snap. Dia selalu suka berkunjung ke dunia kapur itu. Dan dia mempunyai fans gitu, punya fans perempuan. Gak afdol namanya kalau laki-laki tuh gak punya fans perempuan kan. Kalian para laki-laki juga punya fans perempuan. Bukan punya, mungkin ngaku-ngaku punya. Kalau si Arnold ini beneran punya nama fansnya itu, tunggu, siapa sih namanya? Penny Sanchez, iya. Satu-satunya orang yang tahu tentang dunia kapur yang dipunyai oleh si Rudy Tabuti. Di dunia kapurnya itu banyak ada benda-benda hidup yang udah pernah digambar sama si Rudy Tabuti. Dan bentuknya tuh aneh-aneh. Ya namanya dia gambar ngawur-ngawur terus tiba-tiba jadi hidup. Kayak gitu-gitulah. Coba deh kalian tonton. Atau kalian kalau udah pernah nonton pasti kalian ingat kan, di dunia kapurnya si Rudy tuh banyak makhluk-makhluk aneh, imajinasi dia sendiri karena dia bikin ngawur-ngawur kayak gitu. Tapi overall love it. Oke, last one. Kartun ini, siapa sih yang gak tahu kartun ini? Si hantu ramah, baik hati dan tidak sombong, Casper. Ya, si hantu plontos ini, plontos kayak pengen sebut tapi takut ntar diundang lagi ke podcast ya. Ya, si hantu ramah ini, si Casper ini, dia itu tinggal bersama 3 pamannya. Tapi pamannya tuh jahat-jahat gitu, suka ngantung-ngantuin orang. Tapi berbeda sama si Casper yang baik hati dan malah pengen berteman sama manusia. Cuman sayangnya namanya
apa sih, ekspektasi kita sama hantu kan pasti menyeramkan, tapi si Casper ini lucu-lucu, gemay gitu, gemay kepalanya pengen gitu. Tapi banyak hantu maksudnya banyak manusia yang takut ngelihat Casper ini karena ya, namanya hantu. Tapi si Casper ini selalu berusaha buat menolong manusia karena dia pengen banget berteman sama manusia. Meskipun banyak orang yang takut sama si Casper, tapi si Casper ini cukup banyak punya teman juga loh. Nah, salah satunya si Wendy, si gadis berkerudung merah ini. Nah, aku paling inget sama dia itu karena dia adalah orang bisa dibilang orang pertama yang mau berteman sama si Casper. Dan seingat aku si Casper itu punya pacar loh. Iya betul, dia tuh punya pacar, pacarnya hantu juga. Cuman aku lupa namanya siapa ya. Ya aku jadi kangen nonton Casper. Bagus banget soalnya tuh kartun. Aku nonton Casper aja kali ya. Mau nonton Casper aja deh. Tapi tunggu. Ini kan belum kelar. Aku tutup aja kali ya. Udah ya segitu aja ya. Banyak banget aku ngebacot dari tadi. Kalian pasti bosen juga kan dengarnya. Bosan gak sih? Semoga sih enggak. Jadi gimana? Kalian tahu semua kartun-kartun yang aku ceritain tadi? Kalau kalian tahu berarti kalian seumuran aku. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cari di YouTube karena banyak banget sinetron lagi. Kartun-kartunnya di YouTube tuh masih banyak banget. Kalian bisa akses, kalian bisa tontonin orang. Aduh, aku pengen nonton Casper. Terus aku pengen banget nonton Casper. Si Antu Gemay itu. Dulu inget banget ya, setiap aku nonton kartun itu saking aku lupa banget sama waktu gitu loh, nonton Casper tuh dipanggilin emak nggak nyaut, lupa makan, saking udah mantengin TV gitu, saking kartun-kartun dulu tuh bener-bener punya kesan yang luar biasa banget di masa kecil aku. Mungkin kalian juga punya kartun-kartun kesukaan kalian yang belum aku sebutin tadi atau kelupaan aku sebutin. Kalian bisa share di kolom komentar. Kita bisa saling berbagi kartun apa aja. Mungkin adik-adik kita nanti bisa nonton kartun, kembali kepada masa kita, menonton sesuatu yang sesuai sama usianya. Karena cukup ironi sih, anak usia 5 tahun gitu udah nonton sinetron yang nggak mengedukasi. Nggak salah sih, cuman alangkah lebih baiknya kalau kita menonton sesuatu yang sesuai sama usia kita gitu. Oke, udah gitu aja. Aku menonton Casper. Kalian boleh nonton apa aja yang aku share tadi yang menurut kalian itu wah bener juga nih kartunnya nih, worth it banget, kartunnya ini berkesan banget atau apapun itu. Aku mau balik nonton Casper aja, soalnya dia lumayan banget, lucu banget. Oke, udah gitu aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Aku Echa Putri. Bye!